ekstraksi pelarut. Apa itu ekstraksi pelarut ya? Merupakan satu teknik pemisahan yang sangat penting. Banyak digunakan dalam laboratorium lingkungan, klinik, dan industri. Dapat digunakan peralatan sederhana seperti corong pemisah ya, corong pisah. Mungkin kalian sudah tahu ya seperti ini bentuknya ya. Jadi nanti ada dua pelarut yang tidak saling campur ya. Pemisahan tingkat makro maupun mikro ya. Jadi untuk makro maupun mikro. Digunakan untuk maksud preparatif ya, untuk mengumpulkan ya, maksudnya kalau kita menginginkan jumlah tertentu kemudian dipakai untuk apa begitu ya, itu preparatif. Kemudian pemurnian ya. Ini semua terkait ya, preparatif, pemurnian, memperkaya ya, pemisahan ya, memisahkan, ini semua itu terkait ya. Serta analisis pada semua skala kerja. Ya, jadi ekstraksi itu satu preparatif, satunya lagi untuk tujuan analisis. Ya, kalau analisis biasanya jumlahnya cukup kecil saja, tapi kalau preparatif dikumpulkan nanti akan diperoleh jumlah banyak. Pada ekstraksi pelarut sederhana, solut terdistribusi, yaitu zat yang terlarut, solut, terdistribusi antara dua fasa cair-cair yang tidak saling larut. Jadi yang ada dalam corong pisah tadi adalah dua pelarut yang tidak saling larut. Ya. Kenapa? Ya supaya bisa dipisahkan. Ya. Pada umumnya salah satu fasa adalah air. Ya. Karena apa? Dalam kehidupan kita yang utama itu pelarutnya kan air. Maka air ini adalah sebagai salah satu fasa. Ya. Dalam dua tadi, satunya air, satunya fasa organik. Ya. Sedangkan fasa lainnya adalah pelarut organik seperti dietil ether, petroleum ether, kloroform, dan sebagainya. Ya, tentunya mereka ini semua tidak larut dalam air. Ya, maksudnya tidak saling larut dalam air. Karena kedua fasa tersebut tidak saling larut, maka akan terbentuk dua lapisan. Fasa yang mempunyai densitas lebih berat ada di bawah, ya, sesuai dengan berat jenisnya. Ya. Kenapa sih kok tidak saling larut? Yaitu tadi supaya bisa dipisahkan. Kalau saling larut ya tidak bisa dipisahkan ya. Zat terlarut mula-mula ada dalam satu fasa, tetapi setelah diekstraksi, zat tersebut akan berada pada fasa lainnya. Ya, jadi nanti ada yang di fasa satu dan pindah di fasa yang lain. Hukum distribusi Nernst ini ditemukan 1891 ya. Dan perbandingan distribusi ya. Jadi apa itu distribusi, hukum distribusi dan perbandingan distribusi. Jika solut atau zat terlarut X mula-mula ada dalam fasa air dan diekstraksi ke dalam fasa organik ya atau ORG ini ya. X ada di dalam fasa air berkesetimbangan dengan X yang ada di fasa organik. Ya, seperti ini misalnya. Ini X ada di dalam air dan X di dalam ether. Yang kemudian dikocok. Nah, ini akan menghasilkan suatu koefisien distribusi, yaitu KD. Zat X dalam fasa organik dibagi zat X dalam air. Ya. Jadi, X itu yang di fasa organiknya berapa konsentrasinya, kemudian yang di fasa air berapa. Ingat, untuk ini air ada di bawah. Ya, nulisnya untuk air itu di bawah, jangan dibalik. Ya, jadi ada KD, koefisien distribusi sama dengan konsentrasi zat X dalam fasa organik dibagi konsentrasi zat X dalam fasa air. Nah, ini tentunya tergantung harganya KD ini tergantung pelarutnya. Ya, misalnya asam benzoat mempunyai KD berapa gitu ya. Misalnya dalam ether dan dalam air itu mempunyai perbandingan tertentu. Kemudian misalnya asam benzoat dalam pelarut heksan, terus kemudian di sini air ya mempunyai harga perbandingan tertentu dan itu tetap. Ya, harga KD adalah tetap. Koefisien distribusi atau KD hanya menyinggung spesies tunggal dan tidak meliputi kemungkinan hasil reaksi samping seperti asosiasi,
disosiasi, pembentukan kompleks, dan sebagainya. Jadi solut hanya larut saja dalam pelarutnya ya. Jadi seperti itu tadi, Kd sama dengan konsentrasi zat X dalam pelarut organik dibagi konsentrasi zat X dalam pelarut air, begitu saja. Ketika solut mengalami reaksi samping, harus juga diperhitungkan total konsentrasi solut ya. Karena apa? Misalnya asam benzoat itu bisa mengalami disosiasi menjadi H+ dan ion benzoat seperti itu ya. Jadi harus juga diperhitungkan total konsentrasi solut pada masing-masing fasa yang didefinisikan sebagai perbandingan distribusi ya. Jadi ada Kd, ada D. Kalau D ini dipengaruhi oleh spesies lain ya, spesies lain yang seperti asam benzoat tadi misalnya Hb itu akan terbentuk Hb plus B min. Nah, spesies dari asam benzoat itu adalah Hb dan B min. Nah, gitu ya. Itu adalah D. Ya. D adalah konsentrasi zat X organik total dibagi zat X dalam air total. Ya. Konsentrasi total solut pada fase organik dibagi konsentrasi total solut pada fase air. Ya, nanti pelan-pelan kalian akan bisa membedakan apa itu Kd dan D. Contoh ekstraksi asam benzoat atau Hb dalam ether. Untuk menekan disosiasi asam benzoat, maka larutan dibuat suasana asam dengan menambahkan HCl. Ya, jadi supaya Hb ya, asam benzoat itu banyak dalam bentuk molekul, maka harus ditambahkan HCl. Ya, seperti ini misalnya ya. Ya, kalau ini sudah ditambah HCl gitu ya, hanya satu saja apa spesiesnya ditulis. Kalau ditambah HCl, ya misalnya seperti ini, Hb itu bisa terurai menjadi H+ dan B-. Kemudian ketika kita tambahkan H+, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Ya, kalau kita tambahkan asam, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Sehingga banyak sekali asam benzoat tadi dalam bentuk molekulnya, bukan dalam bentuk ion. Ini kan bentuk ion. Ini banyak dalam bentuk molekul sehingga dia bisa berpindah ke fasa ether lebih banyak. Ya, maka itu di sini hanya ditulis ini saja. Ya. Tapi paling sempurna seperti ini menulisnya ya. Jadi kalau nanti suasananya asam maka Hb-nya banyak, maka yang tertarik pada fasa organik lebih banyak. Ya. Jika air tidak diasamkan, maka asam benzoat akan terdisosiasi dalam pelarut air. Ya. Hb dalam pelarut air menjadi H+ plus B-. Kalau misalnya suasananya itu netral-netral saja, ini semua ion ada. Ya, semua ion ada sehingga nanti ada spesies Hb dan ada spesies B-. Nah, sementara Hb asam benzoat sendiri di dalam air mengalami disosiasi ya menjadi H+ dan B- ya seperti ini ya di dalam air. Nah, ingat ya, suatu asam mesti menulisnya seperti ini. Ada Ka ya berarti Ka. Tetapan asam adalah perkalian konsentrasi sebelah kanan dibagi konsentrasi sebelah kiri. Nah, nanti ini akan kepake ya, nanti tergantung ini Ka-nya ya. Ada Ka, ada Kd. Jika digunakan ekstraktan benzen sebagai pengganti ether, maka asam benzoat akan mengalami dimerisasi, yaitu membentuk dimer, ya KDM, ya kadimerisasi. Asam benzoat, ya dua asam benzoat akan menjadi dimer ini HB-HB, ya jadi dimer ini namanya. Itu ada KDM, ya pembentukan dimer adalah konsentrasi HB-HB dibagi HB kuadrat. Ya, karena ini dua, maka HB kuadrat. Seperti ini ya. Jadi Hb dalam air menjadi H+ plus B-. Tetapi ternyata setelah terekstraksi dalam benzen, di dalam fasa benzen itu akan ada Hb-Hb ya. Jadi untuk satu Hb ini setengah Hb-Hb ya kan, karena ini dua.
D-nya berapa? D-nya ya. Konsentrasi total asam benzoat dalam fase organik dibagi konsentrasi total asam benzoat dalam fase air. Ya. D sama dengan ya Hb, Hb organik ditambah, ini tambah ya, ditambah 2 Hb. Ya, ditambah 2 Hb. D ini ditambah ya, jangan dikalikan. Ditambah karena total, judulnya ini total. Ingat ya, jadi untuk menurunkan nanti itu ditambah. Konsentrasi total Hb ditambah 2 Hb. Nah ini kenapa 2? Ini saya juga tidak tahu ya, kenapa kok 2? Kok tidak setengah? Apakah karena memang dibutuhkan 2 itu ya? Jadi ini saya hanya mengambil saja. Ya, yang penting kalian sudah mengerti bahwa di dalam fase organik itu ada Hb dan Hb-Hb. Fase organiknya adalah benzen. Ya, benzen. Per Hb air plus B min air. Karena ini ada Hb air plus B min air. Ya, bisa dipahami ya. Jadi D itu seperti itu. KD-nya apa? KD-nya tetap ini. KD organik dibagi KDHB organik dibagi KD adalah konsentrasi Hb dalam fase organik dibagi konsentrasi Hb dalam fase air. Ya, tetap ini KD ya. Ini ada KD, ini ada Ka, ini ada KDM. Bisa ya difahami seperti itu ya. Nah, dari persamaan 2, B min sama dengan Ka kali konsentrasi Hb per H plus. Dari persamaan 3 ya, Hb sama dengan KDM Hb kuadrat. Substitusi persamaan 5 dan 6 ke persamaan 4 didapatkan seperti ini ya. D sama dengan Hb organik plus 2 KDM Hb kuadrat organik ya. Dibagi Hb air plus Ka Hb per H plus. Kemudian Hb organik ya ini dikeluarkan kemudian sehingga nanti ini ada 1 plus 2 KDM kali Hb organik karena ini kuadrat ya. Jadi ada Hb-nya kuadrat. Dibagi sama ini juga dikeluarkan ya. Kemudian Hb dalam kurung 1 ditambah Ka per H plus. Sehingga untuk dimerisasi tadi ya jadi asam benzoat dalam eter yaitu Kd plus 1 plus 2 KDM kali konsentrasi Hb organik per 1 plus Ka per H plus. Ya, seperti ini ya. Jadi koefisien distribusinya distribusi asam benzoat dalam benzen tadi seperti ini ya. Jadi D sama dengan Kd kali 1 plus 2 KDM kali konsentrasi Hb organik per 1 plus Ka per H plus. Ya, seperti itu. Jadi untuk menurunkan persamaan-persamaan ini banyak tetapan-tetapan yang akhirnya mau dipakai ya. Jadi Kd ada terlibat, KDM terlibat, kemudian Ka terlibat. Kenapa ya? Kenapa sih kok harus diturun-turunkan seperti itu? Kalau tidak diturunkan kan kita tidak tahu itu jumlahnya apa ya sebelumnya ini. Nah, Hb kuadrat, Hb apa? B-nya itu berapa, Hb-nya berapa kan tidak tahu. Tapi setelah diturunkan, nah ini kan nanti tergantung jumlah konsentrasi Hb yang dimasukkan ya. Di sini tidak ada unsur B- yang ditulis. Kan kita tidak tahu berapa jumlah B-nya ya. Oleh karena itu, dengan menggunakan banyak tetapan-tetapan ini akan dimudahkan dalam penentuan distribusinya. Kemudian Ka kan sudah diketahui. Ya, misalnya Ka asam benzoat dalam pelarut benzen dan air itu berapa ya. KDM-nya juga sudah diketahui. Kemudian H+ ini bisa diatur. Ya. H+ ini bisa diatur. Apakah nanti supaya harga D-nya besar, itu H+-nya ini banyak apa sedikit? Ya. Banyak apa sedikit? Ya itu diatur. Jadi ini mengatur pH, kalau ini mengatur konsentrasi. Sehingga nanti D tergantung dari Hb. Ya, Hb-nya itu maksudnya itu asam benzoat yang ada dan tergantung dari keasaman dari larutan itu.
Kemudian ada lagi ekstraksi berulang. Ya, ada ekstraksi berulang. Karena apa? Belum tentu nanti sekali ekstraksi itu semua zat terambil. Ya, paham ya. Karena apa? Karena tergantung D, ya tergantung KD tadi ya. Jika D-nya sangat besar, lebih dari 1000, maka ekstraksi sekali telah memungkinkan hampir semua senyawa terlarut telah terekstraksi. Ya, jadi kalau D-nya besar, berarti yang di dalam fasa organik itu 1000, dalam fasa air 1. Sudah sekali titrasi cukup. Sudah terambil 1000 kalinya. Tetapi kan tidak seperti itu, tidak selalu seperti itu. Jadi harga KD belum tentu 1000, mungkin 10 begitu ya. Jadi nanti terekstraksi dalam fasa organiknya 10, di air masih ada 1. Kemudian nanti diekstraksi lagi ya, tinggal 1 kemudian 0,1 begitu. Ya, jadi oleh karena itu ekstraksi berulang itu penting. Ya. Penting dilakukan untuk mengambil semua zat yang masih belum terekstraksi ya, karena harga KD itu belum tentu besar ya. Namun demikian ekstraksi akan lebih efisien jika dilakukan berulang-ulang. Ya, dilakukan berulang-ulang titrasi. Contohnya seperti ini. Misalnya ini ada zat ya yang ada di sini misalnya ya. Awalnya ini mau diekstraksi ya. Jadi yang ini yang mau diekstraksi itu ternyata ini posisi di atas ya misalnya. 0,75 awalnya. Kemudian diekstraksi ya, dikocok begitu. Nah, ini yang 0,75 ini sudah berubah 0,58 ya, pindah 0,8 itu ada di fasa yang satunya ini ya. Misalnya ini kalau ini organik berarti dia BJ-nya besar ya, karena dia di bawah. Diekstraksi ya. Kemudian ini diturunkan. Nah, diturunkan di sini. Ya, diturunkan sehingga yang terekstraksi ada 0,58, yang belum terekstraksi 0,17. Kemudian ini dilakukan lagi ekstraksi ya. Jadi diberikan pelarut organik ya warnanya kuning itu dikocok lagi sehingga terdistribusi lagi. Masuk yang di fasa kuning ini dia diturunkan. Jadi yang 0,58 tadi ada ketambahan 0,12 ya, jadi 0,71, yang sisa tinggal 0,04. Lah, harga perbandingan 0,58 dibagi 0,17 itu kan sama ini, coba dicek ya. Apakah sama yang di bawah ini dibagi atas, ini juga di bawah ini dibagi atas. Ya, tentunya itu adalah harga dari D-nya ya. Contoh, W0 gram zat terlarut dalam V mililiter air diekstraksi dengan S mililiter eter. Jika W1 gram zat tertinggal dalam fasa air setelah 1 kali ekstraksi, maka kadarnya dalam air menjadi W1 per V. Ya, jadi sisanya dalam air tinggal W1 per V. V ini adalah volume air. Gram per mililiter. Dan dalam fase organiknya berapa? Awal dikurangi akhir per fase organik, volume fase organik. Bisa dipahami ya? Perbandingan distribusinya adalah D ya. Tadi ada di fase organik berapa? W0 min W1, karena W1 masih ada di fase air ya. W0 awal dikurangi W1 per S. S ini adalah volume dari pelarut organik ya. Kemudian dibagi W1 atau sisanya tadi per V. Ya, sisa dalam air kan W1 per V. V adalah volume dari air ya. Atau ya, W1-nya dikeluarkan, W1 sama dengan W0 kali volume air dibagi D. DS ya, S ini adalah volume massa organik plus V. V ini adalah volume air. Ini misalnya tidak diketahui D-nya, itu bisa kita menggunakan KD misalnya, itu bisa ya, sama aja nanti. Dalam pemakaiannya bisa ya, dalam untuk kasus ini. Sehingga nanti terakhir di dalam air masih ada W1 ya. Setelah 2 kali ekstraksi, zat terlarut masih tertinggal dalam fase air adalah untuk W2 ya, ekstraksi
berapa yang tinggal di dalam air ketika kita melakukan ekstraksi kedua kalinya. Kita sebut sebagai W2. W2 sama dengan W1 ya. W1 ini W1 kali V per DS plus V. Ya kan rumusnya kan tetap ya. W1 V per DS plus V. Nah, W1 sendiri adalah V0 V0 kali ini adalah ini adalah W1 ya. Kemudian ini adalah ini. Ya, bisa dipahami ya. Sehingga W2 sama dengan V0 kali konsentrasi V per DS plus V kuadrat. Ya, ini kali ini kan kuadrat. Ya, bisa dipahami ya. Itu untuk ekstraksi yang kedua. Sehingga untuk ekstraksi yang N kali, maka WN sama dengan W0 kali V per DS plus V pangkat N. N ini kalinya ya. Kalau 3 kali ya berarti ini 3. Ini 3. Ekstraksi akan sempurna jika S-nya kecil ya. Dan N-nya besar. Artinya sering diekstraksi berkali-kali dengan jumlah S yang kecil. Itu lebih efisien daripada S-nya besar tapi N-nya kecil. Ya. Hasil yang baik diperoleh dengan jumlah ekstraksi yang relatif besar dan jumlah pelarut kecil. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mencuci ya, mencuci kemudian membilas, ya, mencuci kemudian membilas. Membilas dengan volume air yang lebih banyak tapi hanya 1 kali, itu hasilnya ya, maksudnya kekeruhan bekasnya itu lebih lebih kotor daripada kalau airnya tadi kita bagi 2, ya, kemudian pertama kita bilas setengahnya, kemudian kita bilas lagi untuk keduanya lebih bening. Ya, itu bisa pembuktian kalau kita nyuci. Efisiensi ekstraksi atau Q air adalah WN per W0 sama dengan V per DS plus V pangkat N. Ya, itu adalah efisiensi ekstraksinya. Ya, jadi berapa? Gram atau mol atau massa yang di dalam fasa air dibagi yang fasa organik. Ya. Contoh soal, sebanyak 75 ml larutan zat terlarut zat X 0,1 molar dalam air akan diekstraksi ke dalam fase organik benzen. Koefisien distribusi zat X adalah 8. Diinginkan agar setelah dilakukan ekstraksi, konsentrasi X dalam fase air tinggal 10 pangkat minus 3 molar atau lebih kecil. Ya. Berapakah volume benzen yang diperlukan untuk ekstraksi tersebut apabila ekstraksinya dilakukan beberapa kali dengan A. 25 ml benzen dan 50 ml benzen. Ya, jadi maksudnya itu kalau kita ekstraksi dengan 25 ml benzen dan dengan 50 ml benzen, efisien yang mana gitu ya. Dan jumlahnya nanti totalnya benzen yang digunakan paling sedikit yang mana ya. Kita ingin membuktikan. Jawab zat X 0,1 dalam 75 ml air. KD sama dengan 8. Setelah kesetimbangan, X dalam fasa air adalah 10 pangkat minus 3 molar atau lebih kecil ya, ini atau lebih kecil. Nah, ini kita hitung dulu ya untuk benzen yang 25 mili. Jadi kita ekstraksi dengan benzen 25 mili dulu. WN ya, sama dengan, kan kita mencari berapa kalinya ekstraksi. WN sama dengan W0 kali konsentrasi V per KDS plus V pangkat N. Kita masukkan. Tadi kan sehingga tinggal 10 pangkat minus 3 atau lebih kecil kita tulis di sini. Ya, awalnya W0 0,1, V-nya 75, KD-nya 8, volume fasa organiknya 25, ini air 75. Kemudian ini dipindah ke sana ya, jadi tinggal 10 pangkat minus 2 ya. Terus N-nya ini diturunkan
sehingga ini dibuat log. Nah, N ternyata ketemu 3,54. Ini artinya 4 kali. Kan nggak mungkin kita ekstraksi itu 3,5 kali ya, nggak mungkin ya. Jadi mesti genap angkanya. Jadi nggak ada koma ya, pasti 4 kali. Karena apa? Kalau seperti ini itu berarti pembulatannya selalu ke atas. Ya, pembulatannya selalu ke atas. Ya, berarti ekstraksinya 4 kali. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk WN 10 pangkat minus 3 atau lebih kecil. Ya. Kalau untuk 10 pangkat min 3 itu 3,54 kali, maka untuk 4 kali tentunya lebih kecil harganya daripada 10 pangkat minus 3. Bisa dipahami ya? Jadi ekstraksi menggunakan benzen 25 mili untuk tiap kali ekstraksi. Sehingga konsentrasi akhir adalah kurang dari 10 pangkat minus 3. Dibutuhkan benzen sebanyak 4 kali, ya, 4 kali 25, 100 mili. Jadi untuk ekstraksi dengan benzen sebanyak 4 kali dibutuhkan hanya 100 mili. Sekarang kita bandingkan dengan yang 50 mili. Ya, dimasukkan angkanya 50 mili benzen, ya, sama rumusnya seperti itu, ini diganti 50 ya. Kemudian ini sama tadi dilogkan ya, ini turun maka itu dilogkan ya, ini 10 pangkat minus 2. N sama dengan 2,5 kali, nggak mungkin pecahan, pasti genap ya, jadi 3 kali ekstraksi. Jadi ekstraksi dengan menggunakan benzen 50 ml untuk tiap kali ekstraksi, sehingga konsentrasi akhir adalah kurang dari 10 pangkat minus 3. Dibutuhkan benzen sebanyak 3 kali 50 ml, yaitu 150. Jadi efisien mana dengan 25 tadi? Efisien yang 25, hanya membutuhkan 100 ml. Hanya membutuhkan 100 ml, tapi ekstraksinya 4 kali. Kalau untuk benzen cukup 3 kali ekstraksi, tapi volumenya jadi banyak ya, dibutuhkan lebih banyak. Meskipun ekstraksinya hanya 3 kali, yang tadi 4 kali, hanya beda 1. Ya. Tapi hasilnya lebih baik ya. Ya itu bukti bahwa kita lebih baik mengekstraksi berkali-kali dengan volume yang lebih kecil daripada hanya sekali volume besar. Selamat belajar, jika ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan.